Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nabila Alista dengan ujung NIM 005 dari Pendidikan Kedokteran Gigi angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fisiologi muskuloskeletal otot rongga mulut. Apa sih sistem muskuloskeletal itu? Oke, jadi muskuloskeletal itu terdiri dari dua kata, yaitu muscle dan skeletal. Muscle atau otot merupakan jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan skeletal atau rangka merupakan bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisinya. Jadi, sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, bursae, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-strukturnya. Otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Otot merupakan jaringan pada tubuh yang aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Teman-teman tahu nggak sih bahwasanya sekitar 40-50% dari berat badan tubuh manusia, berat badan kita, ini terdiri dari otot loh. Ada lebih kurang 600 otot yang terdapat di dalam badan manusia. Otot sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok utama berdasarkan kriteria tertentu, yaitu berdasarkan komponen penyusun dan sifat kontraksi. Berdasarkan komponen penyusun, itu ada yang berserat lintang dan ada yang tidak memiliki serat lintang. Sedangkan berdasarkan sifat kontraksi, itu ada volunteer dan involunteer. Apa sih volunteer dan involunteer itu? Volunteer merupakan kerja yang disebabkan oleh kontrol saraf somatik dan berada di bawah kontrol kesadaran. Sedangkan involunteer merupakan kerja yang dikontrol oleh saraf otonom dan tidak berada di bawah kontrol kesadaran. Otot terbagi menjadi tiga, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Yang pertama, otot polos. Otot polos memiliki bentuk sel seperti gelendong. Bagian tengahnya besar dan ujungnya meruncing. Dapat dilihat pada gambar seperti ini. Dalam setiap sel otot polos, terdapat satu inti sel yang meletak di tengah dan bentuknya pipih. Ini inti selnya terletak di tengah dan berbentuk pipih. Otot ini bekerja secara tidak sadar. Kontraksi otot polos sangat lambat dan lama, tetapi tidak mudah lelah. Otot polos terdapat pada alat-alat tubuh bagian dalam, contohnya pada usus. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris atau serabut pendek, tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Setiap sel mempunyai satu atau dua inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot ini tidak sadar dan selnya dilengkapi serabut saraf dari saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Otot ini hanya terdapat di jantung. Yang ketiga, otot rangka. Otot rangka berbentuk silindris atau serabut panjang. Setiap selnya mempunyai banyak inti dan terletak di bagian tepi sarkoplasma. Bekerja di bawah kehendak atau otot sadar. Kontraksi otot lurik cepat, tetapi tidak teratur dan mudah lelah. Otot ini melekat pada rangka tubuh. Khusus pada otot rangka, otot ini memiliki beberapa tipe serat otot. Yang pertama, oksidatif dan glikolitik. Yang kedua, cepat dan lambat.
Terdapat dua sisinya yang melekat pada tulang, contohnya pada otot lengan. Namun ada juga yang tidak melekat pada tulang sama sekali, contohnya otot usus dan otot anus. Namun ada satu bagian sisinya yang melekat pada tulang, contohnya otot lidah. Teman-teman tahu nggak sih otot lidah itu berada di rongga apa? Yap, benar, rongga mulut. Nggak hanya otot lidah, namun ada juga otot mulut dan bibir, otot mulut atau bibir dan pipi, serta otot untuk pengunyahan. Yang pertama, otot lidah. Lidah merupakan massa otot skeletal yang dilapisi membran mukosa. Otot lidah saling menyilang. Ada 3 orientasi dan berkumpul dalam bandel-bandel. Setiap bagian lateral dari lidah memiliki komponen otot-otot intrinsik dan ekstrinsik yang sama. Otot-otot intrinsik lidah berasal dari dalam lidah dan berada dalam jaringan ikat lidah. Otot ini mengubah bentuk dan ukuran lidah pada saat berbicara dan menelan. Otot tersebut terdiri atas otot longitudinalis superior, otot longitudinalis inferior, otot transversus linguae, dan otot verticalis linguae. Sedangkan otot ekstrinsik lidah terdiri dari otot hyoglossus, otot genioglossus, dan otot styloglossus. Otot-otot tersebut berasal dari luar lidah atau yang menempel pada tulang yang ada di sekitar bagian tersebut dan masuk ke dalam jaringan ikat yang ada di lidah. Otot-otot eksternal lidah berfungsi untuk menggerakkan lidah dari sisi yang satu ke sisi yang berlawanan untuk menggerakkan ke arah luar dan ke arah dalam. Pergerakan lidah karena otot tersebut memungkinkan lidah untuk memosisikan makanan untuk dikunyah, dibentuk menjadi massa bundar, dan dipaksa untuk bergerak ke belakang mulut untuk proses penelan. Selain itu, otot-otot tersebut juga membentuk dasar dari mulut dan mempertahankan agar posisi lidah tetap pada tempatnya. Yang kedua, otot mulut dan pipi. Ada apa aja sih? Yaitu yang pertama ada musculus triangualis dan musculus orbicularis oris atau otot sudut mulut yang berfungsi untuk menarik sudut mulut ke bawah. Kemudian ada musculus quadratus labii superior, yaitu otot pada bibir atas yang mempunyai origo pinggir lekuk mata menuju bibir atas dan nasal. Kemudian ada musculus quadratus labii inferior yang terdapat pada dagu yang merupakan kelanjutan pada otot leher. Fungsinya menarik bibir ke bawah atau membentuk mimik muka ke bawah. Kemudian ada musculus buccinator yang membentuk dinding samping rongga mulut. Origo pada prosesus xiphoid mandibula dan insersi musculus orbicularis oris yang berfungsi untuk menahan makanan waktu mengunyah. Yang ketiga, ada otot pengunyahan. Teman-teman harus tahu bahwasanya otot pengunyahan itu dibagi menjadi dua, yaitu otot-otot primer dan otot-otot sekunder atau aksesori. Kita bahas yang pertama tentang otot pengunyahan primer. Itu ada masseter yang berfungsi untuk mengangkat mandibula mendekati gigi. Yang kedua, ada temporalis yang berfungsi untuk mengangkat mandibula. Serabut posterior otot temporalis ini berfungsi untuk menarik mandibula. Yang ketiga, lateral pterygoid berfungsi sebagai satu-satunya otot pengunyahan untuk menyebabkan depresi mandibula. Oleh karena itu, depresi mandibula sebagian besar merupakan hasil dari gravitasi. Dan yang keempat, ada medial pterygoid yang berfungsi untuk membantu elevasi dan tonjolan mandibula. Ini juga membantu otot pterygoid lateral dengan gerakan mandibula sisi ke sisi untuk membantu penggilingan makanan. Untuk contoh-contoh gambar dari otot pengunyahan primer, ini dapat dilihat. Ini contoh dari otot masseter, temporalis, lateral pterygoid, dan medial pterygoid. Untuk lateral pterygoid, ini bagian atas, dan medial pterygoid ini bagian bawah. Selanjutnya, kita masuk ke otot sekunder pada pengunyahan,
Yang pertama ada businator. Businator adalah otot ekspresi wajah yang membantu dalam pengunyahan dengan menjaga makanan didorong kembali ke dalam rongga mulut. Yang kedua, otot suprahyoid. Kelompok otot suprahyoid terdiri dari otot digastrik, otot milohyoid, dan otot geniohyoid. Mereka menekan mandibula terhadap resistensi ketika otot infrahyoid memperbaiki atau menekan tulang hyoid. Yang ketiga, ada otot infrahyoid. Mereka terdiri dari omohyoid, sternohyoid, sternotihyoid, dan tihirohyoid. Mereka memperbaiki atau menekan tulang hyoid. Teman-teman tahu nggak sih apa itu OME atau Oral Motor Exercise? Oke, Oral Motor Exercise itu merupakan senam mulut yang rangkaian tekniknya bertujuan untuk meningkatkan respon fungsional gerakan mulut melalui berbagai stimulus. Apa sih manfaat dari senam mulut ini? Ada banyak banget loh teman-teman manfaatnya. Yang pertama, untuk meningkatkan ketepatan gerakan artikulasi. Yang kedua, memperkuat otot-otot mulut. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan pengucapan. Dan yang keempat, mengencangkan dan merelaksasi otot-otot wajah. Gerakan senam mulut dapat mencakup berbagai latihan, seperti tongue push-up untuk memperkuat otot-otot lidah, find the stick untuk menguatkan lidah dan meningkatkan koordinasi mulut, whistle meningkatkan kekuatan bibir, fish mode meningkatkan kekuatan gerakan mulut, dan jaw aerobik untuk meningkatkan jangkauan gerak rahang. Ada beberapa gerakan senam mulut yang bisa kita coba loh teman-teman. Yang pertama, fish mode atau bibir ikan, yaitu teknik ini dilakukan dengan mengerucutkan kedua bibir dan mengisap kedua pipi secara bersamaan. Yang kedua, the whistler, yaitu bentuk bibir seperti huruf O saat sedang bersiul, lalu tahan posisi ini sambil tersenyum sekuat tenaga. Yang ketiga, facial yoga. Pada langkah pertama, hirup udara hingga mulut mengembang, kemudian pindahkan udara dari pipi kanan ke pipi kiri secara bergantian. Teman-teman tahu nggak sih bahwasanya di rongga mulut kita itu ada berbagai gangguannya. Salah satu yang saya ambil contoh yaitu pada sendi rahang kita, yaitu temporomandibular disorder atau TMD. TMD merupakan kelainan pada sendi rahang atau pada bagian temporomandibular. Kelainan ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Kelainan dan gangguan tersebut dapat terjadi pada sendi rahang, pada area otot, pada persarafan, dan pada jaringan di sekitar sendi rahang. Gejala TMD sendiri biasanya meliputi sakit kepala, nyeri di bagian otot leher dan kepala, gangguan pada bukaan mulut, sakit pada persendian rahang, keterbatasan membuka mulut, telinga berdenging, bahkan bunyi klik pada saat mulut dibuka. Penyebabnya biasanya karena adanya trauma, kehilangan gigi, kebiasaan buruk atau bad habit, postur yang salah, penyakit sistemik, dan faktor psikologi. Ada beberapa terapi TMD yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembuatan TMD devices. Yang kedua, pembuatan protesa gigi. Yang ketiga, terapi sinar infrared dan laser. Yang keempat, terapi medikasi. Yang kelima, injeksi intraartikular dan intramuskular. Yang keenam, fisioterapi. Dan yang ketujuh, TMG exercises atau senam rahang. Untuk senam rahang, itu ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gerakan mengangkat lidah ke belakang atas, menyentuh langit-langit. Kemudian, tahan selama 6 detik dan direpetisi sebanyak 6 kali. Yang kedua, gerakan lidah ke belakang menyentuh langit-langit. Disertai gerakan sliding maju menyentuh bagian belakang gigi seri rahang atas, sambil membuka mulut. Yang ketiga, menekan ringan area depan lubang telinga.
disertai dengan buka tutup mulut perlahan. Ini direpetisi sebanyak 6 kali. Untuk gerakannya dapat dilihat melalui video di samping. Lanjut ke gerakan keempat, yaitu menempelkan dan menahan dagu dengan ibu jari, disertai dengan gerakan buka mulut dan ibu jari menahan dagu. Gerakan kelima, memegang area sekitar samping dagu dengan ibu jari dan telunjuk, disertai gerakan tutup mulut serta ditahan. Gerakan keenam yaitu memundurkan atau menundukkan kepala ke area leher dengan posisi tangan meregang ke arah belakang. Gerakan ketujuh, kepala diarahkan ke atas dengan posisi tangan ke bawah belakang disertai dengan membusungkan dada. Gerakan ke-8, merebahkan kepala ke kiri dan ke kanan, kemudian menoleh kiri dan kanan, disertai dengan rongga mulut terbuka secara rileks. Gerakan terakhir yaitu gerakan ke-9, yaitu meletakkan jari telunjuk di antara gigi atas dan bawah, disertai dengan gerakan samping rahang dan anteroposterior atau maju mundur sendi rahang. Baik, mungkin itulah teman-teman contoh TMJ exercise yang dapat kita lakukan di rumah. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai pengenalan otot, otot rongga mulut, dan senam mulut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.